yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kita Asep Sobari. Padanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Sayyidil awwalin wal akhirin. Khatamin nabiyyin qaidil ghurril muhajjalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istana bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai ayahanda kami dan seluruh ayahanda kami yang ada di sini, Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Bapak Haji Akrim Marian, dan semua, dan tentu semua ayahanda kita di pondok ini yang jelas-jelas telah turut membesarkan kita semua. Benar-benar dari kita tidak mengenal apa-apa, dari kecil hingga dewasa. Air yang mengalir di kampung damai ini telah menjadi bagian dari darah kami. Apa yang kami rasakan dan kami cicipi di dapur umum, di dapur-dapur guru, dapur keluarga, itu telah mendarah daging dengan kami. Maka dalam hal ini, sebagai perwakilan dari kawan-kawan teman-teman alumni 694 dan Klafis, karena dari sejak kehadiran kami di pondok ini sejak kemarin, apa yang kami rasakan dan juga apa yang terungkap dari perasaan masing-masing pada pagi hari ini jauh lebih cukup untuk menggambarkan apa sesungguhnya yang ada di dalam sanubari kami. Terlalu besar dan terlalu akan meluap-luap kalau seandainya harus disampaikan dengan kata-kata. Maka untuk itu ada beberapa barangkali poin kecil yang ingin kami sampaikan kepada ayahanda semua. Yang pertama, asyukurulillahi awalan wal akhirah. Kepada Allah lah kami bersyukur yang telah menunjukkan jalan pertama kepada orang tua kami dulu, ketika mereka mengantarkan kami, mengarahkan kami, mendukung kami untuk menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Modern Darussalam Bantul. Atas taufik dan hidayah Allah inilah maka kami bisa berada di sini dengan bangga, dengan bahagia, dan terbukti kawan-kawan kami yang hanya sempat mengenyam pendidikan sampai di kelas 5 pun masih tetap bergabung dengan kami, Ustaz. Bagian dari keluarga besar bersama-sama yang selesai sampai tahun ke-6, sehingga nama kami lebih dikenal dengan Klafis Egypt, karena Klafis kelas 5, Egypt kelas 6. Tentu sekali lagi ini adalah bagian dari petunjuk Allah kepada orang tua kami, taufik, tasdid dari Allah kepada orang tua kami. Maka kesyukuran besar kami pertama setelah kepada Allah dan kepada orang tua kami. Yang kedua, kami tentu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah kering lidah kami untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada ibunda kami, pondok kami. Dengan segala yang kemudian kami rasakan banyak hal, apalagi setelah kami 20 tahun, bahkan lebih keluar dari pondok ini, bahwa yang dulu kami lihat, kami rasakan, kami dengar di pondok ini terus menjadi bagian dari kehidupan kami. Banyak tulisan-tulisan yang kami lihat kembali di sekeliling kami saat ini justru terasa kenyataannya setelah kami keluar dari pondok kehidupan jauh lebih lama setelah keluar dari pondok. Saya masih teringat dengan kata-kata ayahanda Ustaz Hasan. Dunia ini, Indonesia ini lebih membutuhkan
satu langkah, yaitu mengentaskan kekayaan ketimbang mengentaskan kemiskinan. Saya pernah tulis dalam sebuah artikel nasional yang saya sebarkan, karena setelah sekian puluh tahun ternyata itu benar belaka. Hal seperti ini yang tentu saja teman-teman pun merasakan hal yang sama, sehingga apa yang kami dapati di pondok ini akan selalu hidup. Dan keberadaan kami di sini adalah bagian dari salah satu perwujudan ruh pondok ini, yaitu ukhuwah Islamiyah. Di mana barangkali kami yang sebenarnya secara jarak paling beberapa kilometer terpisah, itu bisa bertahun-tahun tidak ketemu. Barangkali kesempatan untuk bertemu sebenarnya selalu ada, tetapi justru di pondok inilah kita kembali bertemu. Ada di antaranya barangkali yang sama satu provinsi, bahkan barangkali satu kabupaten bahkan, yang susah ketemu tapi bisa ketemu di sini. Tentu ukhuwah Islamiyah pula yang mengikat kami, mengeratkan kami untuk berada di sini. Dan insya Allah itu akan terus kami pegang sebagaimana ruh-ruh pondok modern yang lain, agar kita seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri pondok ini, untuk menjadi orang yang berfungsi sebagai perekat ummah, mengedepankan silaturahim, dan tentu semua itu di dalam bingkai akidah risalah Islam yang samhah, yang kuat, yang kokoh, sehingga kita bertauhid dengan murni, bermuamalah dengan musamahah, dan kemudian kita bisa menjalani hidup bahagia di dunia sebelum insya Allah bersama-sama berbahagia di akhirat. Ayahanda dan guru-guru kami yang kami cintai, sekali lagi, barangkali setiap orang di antara kami kalau diberi kesempatan untuk bicara akan bicara, tetapi kami lebih mengharapkan ayahanda kembali berbicara kepada kami. Semoga dengan demikian banyak hal dari kehidupan kami atau dari orang-orang di antara kami yang setelah sekian puluh tahun keluar dari pondok ini merindukan kata-kata ayahanda, ujangan guru-guru, dan tentu suasana yang mendidik di pondok ini untuk membekali kami kembali, membuat kami lebih kuat insya Allah, dan kita menjadi insan-insan sebagaimana cita-cita pondok yang paling besar tentunya, menjadi pengabdi kepada Allah. Siang, petang, malam kita menjadi abdi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari perwakilan alumni Klafis Egip 694, saudara kita Asep Sobari. Ikhwani, tanah ada kalanya mengalami gegersangan, sungai ada kalanya kering kerontang, bahkan cuaca ada kalanya penuh polusi, bahkan asap. Jika itu adalah perumpamaan hati dan pikiran kita di 20 tahun ini kita menjadi alumni, maka keberadaan kita di tempat ini dengan memakai pakaian serba putih salah satunya juga adalah istisqa. Perumpamaan kita meminta hujan, siraman hujan berupa tausiah, nasihat dan wejangan dari pimpinan Pondok Modern Gontor, ayahanda kita Kiai Al-Haj Hasan Abdullah Sahal. Pada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Munastahdi siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Ghairil maghdubi 'alaihim
minal Yahud was-Suhyuniyin wal-Almaniyin wal-Liberaliyin wal-Masuniyin wal-Dhalin minal Musyrikin wal-Nasara wal-Mulhidin wal-Kahana wa khuza'balat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul mujahidin at-tahirin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ngatur sound system ini supaya mengerti bahwasanya umur saya sudah 20 tahun di atas waktu antum di Gontor. Jadi kalau dulu pidato 2 jam, sekarang mungkin hanya 1 jam. Kalau dulu teriak-teriak itu bisa sampai 40 meter, sekarang teriak-teriak hanya sampai 35 meter. Jadi sound systemnya harus diatur sedemikian rupa karena telinganya juga setengah budak. Dan saya yakin anak-anak ini insya Allah telinganya, pendengarannya, kekuatannya insya Allah sama saja. Gak apa-apa, telinga budak dikit gak apa-apa, tapi jangan hatinya yang budak. Zaman ini bukan zaman budak, bahasa Jawanya itu bukan budak tapi budeki. Budeki itu bahasa Inggrisnya apa Pak Kira-kira? Kalau dep itu dep, D-E-P-T-H ya? D-E-A-P-T-H D-E-A-F bahasanya itu ngedep lah pokoknya itu. Jadi tidak budek tapi galau. Jadi bahasa Inggrisnya itu budeki. Zaman itu zaman budeki. Nah ini, maka perlu dicurah. Nah, insya Allah tidak budeki. Budek dikit enggak apa-apa, tapi mudah-mudahan tidak budeki, tidak ngedep. Ya Allah. Kedua, sengaja saya karena fenomena reuni marhalah, saya boleh sombong karena fenomena adanya reuni ini perintihnya, permulaannya yang mula-mula mengadakan adalah periode kami. Yaitu alumni 65. Saya 64. Yang mengadakan itu alumni 65, tapi karena 65 tidak bisa lepas dari alumni 64, akhirnya 64-65. Jadi antum tahu yang paling terkenal barangkali yang kamu lihat pimpinan Darun Najah Saifuddin Zain. Tahu ya? Saifuddin Zain, Saifuddin Manaf, kakaknya Sofwan Manaf. Kalau yang lainnya yang mungkin antum kenal periodenya Fuad Effendi.
kakaknya MH Ainun Najib. Kalau kamu pengen kenal lagi, di Malang namanya Mujayyid, Profesor Mujayyid Mubalek. Belum kenal namanya? Wah, susah. Contohnya sudah ada, tidak ada lagi. Yang jelas alumni 64-65 waktu itu entah bagaimana ceritanya, ada yang sejak 65 sampai 85 Pak Zar wafat, kalau nggak salah itu nggak pernah bertemu. Kalau nggak salah itu, lantas ternyata dua-duanya itu takziah Pak Zar wafat di emperan sana itu, di Serambi. Disinilah dramatis sekali. Ada seseorang, 2 orang, 3 orang tahu yang di kiri dia, tahu yang di kanan dia, bermain sandiwara. Yang satu namanya Miftah, kalau nggak salah, yang namanya Saifuddin atau begitu. Pokoknya ini Subhi ya otaknya. Ini ramai ini. Ya iya. Miftah itu sekarang di mana? Ya iya. Kalau ceritanya kayak ya. Itu saya udah enggak. Beritanya mau tidak pernah kelihatan. Lah ini. Gimana sih kita ini? Tadi dia ada sini. Wah, apa ini? Salaman tuh enggak tahu ini siapa itu siapa. Subhanallah. Begitu. Ente ini. Nah itu waktu itu timbul, ya Allah, ternyata dulu kita masih sibuk, sekarang sudah kumisan semua. Jadi waktu itu umurnya masih 30, 45, 40 waktu 30, 40 waktu itu, karena mereka lahirnya tahun 45 sampai 50 dan itu tahun 80 sekian. Ayo kita adakan reuni. Diadakan pertama kali tahun 1998 waktu itu 98 di Jogja. Antara mereka sudah main-main ini antara kita begitu di Jogja. Jadi begitu ceritanya. Terus tahun berapa lagi? Tahun 70-an, alumni 70-an iri. Why not? Kita. Mereka bisa mengadakan gitu, nah kita ini apa enggak bisa? Masa kita ngikut terus? Jadi selama mengadakan reuni itu periode 69, 70, 71 ikut semuanya. Lama-lama mereka iri. Why not? Kenapa kita tidak membuat sendiri? Akhirnya mereka membuat dan satu persatu mengadakan apa? Reuni marhalah. Karena akan biayai semua marhalah bukan. Alhamdulillah ini satu marhalah sudah 6 sampai 1000 sak semen. Masya Allah. Nah ini apalagi, nah ini nanti pemain bola ini ya. Subhan. Itu nggak tahu. Dulu pacaran sama Mama Madang nggak jadi. Katanya, lalu sama yang itu. Kenapa? Yang itu orang. Persis main bolanya. Dia kurang lincah. Dia main bolanya nggak bisa belok. Saya pemain bola, tapi saya waktu itu masih suka lihat kamu main bola.
Ini semuanya kalau main bola nggak bisa belok kan? Ternyata pacaran nggak belok juga. Yang berorang kan? Lincah gitu ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah tambah seger dia. Alhamdulillah. Berapa anaknya? 4. Oh, 4. Masih kalah sama saya. Nah ini 1000 syak, masya Allah. Ente tahu lihat stadion belum? Wah, terlambat ini. Nggak apa-apa. Dalam rangka 89-90 tahun ini kita usahakan Universitas Darussalam dengan rektorannya, insya Allah sudah kelar. Sebentar lagi kalau latihan satu buku sudah kelar, Unida kelar, Universitas sekarang sudah Universitas Darussalam bukan ISIK lagi, ya. Kemudian stadion insya Allah 1-2 bulan lagi, jadi kamu boleh lihat sana, mau nyumbang rumput nggak apa-apa, kalau enggak ya makan rumput. Habis itu insya Allah kita membangun kantor IKPM yang lahir sejak tahun 1949 belum punya kantor. Nah, saya tidak tahu 1000 semen ini untuk kantor IKPM atau untuk stadion atau untuk apa, wallahu alam. Yang jelas kita proyek yang untuk mendatang ini jangan sampai 90 tahun nanti stadion belum jadi. Ini sudah 30% nanti, pokoknya seperti Barcelona. Yang penting itu sepertinya. Jadi di surat kabar Montor mendirikan stadion seperti Barcelona. Jadi kita pidato seperti AC Milan, seperti Barcelona. Kita tuh melihat keadaannya, Barcelona apa? AC Milan ngomong. Ente bisa bahasa Indonesia enggak? Lah ya, AC Milan apa? Barcelona seperti goblok. Bohong itu dosa. Saya tidak bohong, seperti. Ya kan ya? Kalau sama berarti tidak seperti. Belajar bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah, nanti lihat sana. Rumputnya itu impor resmi dari PSSI. Kelasnya kelas PSSI, tapi bukan PSSI yang rusak-rusakan gitu. PSSI non tawur, PSSI yang tidak tawuran itu di Gontor. Paling antara rayon dengan rayon tawur. Dulu ada anak Gontor, anak kelas 5, Degel, siapa namanya? Soleh Degel. Faiz Degel, Arab. Kemudian pemain sepak bola, pemain Dharma Jaya tapi bermutakmal. Apa namanya? Dia jadi wasit pagi-pagi antara Indonesia 1 Sigor, Indonesia 1 Kibar dengan Indonesia 2 Sigor. Wow, ketua rayanya main di dia wasit. Wah, berkelahi. Masya
lagi itu ya. Kalau coba antara yang dengan betul. Biasanya berantem gitu. Wah, itu pastinya. Nah, barang apa mau ditinggal berlari. Ini tuh kalau dari wasit harus adu, harus benar, harus jujur. Malah Arab Iran namanya Said Geger. Ya, Faiz Geger. Boleh dengar bacanya Darussalam saat ini. Sirir lagi taman. Usai cuma iya ya. Tamat dengan 3 itu ternyata tulisannya sudah dari atas. Ada anak taat, disiplin, lancar, sehat, kaya dan sebagainya. Ternyata ya nggak tamat. Ada lagi sakit-sakitan, tiap tahun pulang izin karena sakit berobat, sampai kelam yo tamat. Ada yang melanggar kula usbuk. Sampai Kismul Iklam itu tiap minggu ngundang. Hari ini dipanggil Mahkamah Lugah. Minggu depan panggil Kismul Riyadhah. Kismul Riyadhah dulu ada mantu Kismul Riyadhah. Habis dipanggil Kismul Aman. Habis dipanggil, pokoknya selalu dipanggil terus karena sakit melanggarnya itu. Cuma alhamdulillah nggak diusir. Ya tamat. Jadi memang ada tulisannya di sana. Tapi sampai di masyarakat ada yang tamat, ada yang tidak, ada yang nggak tamat jadi menteri, ada yang tamat nggak jadi menteri. Di pondok proletar, dari Nusantara. Ini sama nanti. Anak sama. Yasma, Oyose, Umar, Oyumha. Katanya. Masyarakat itu dari tokoh masyarakat. Di sini jadi ketua OPPN, coba di masyarakat proletar. Kalau Mahfud Maujud. Anaknya itu menang yang banyak orang kanan di Golkar banyak orang Ustaz yang dapat mawadah Ustaz yang berhasil nih Ustaz. Ini yang siril. Lincah. Hanya 200 meter dari sana. Kayak Pak Lupa dengan banyak. Sesampainya saja. Ya, kalau juga bisa banyak-banyak selesainya aja. Baik. Fenomena reuni ini menjadi perhatian kami, pondok. Sebab apa dan mengapa dan itu apa? Ini yang kadang-kadang harus kita pelajari dengan baik supaya berkualitas. Apa? Reuni marhalah yang berkualitas. Bahasa Indonesianya katanya bermakna. Jangan sampai tidak ada makna. Nah, jangan hanya ukhuwah nostalgiawiyah. Ya kan? Jadi ini ukhuwah rapotiah. Apa namanya itu dalam bahasa Inggris evaluasi rapot sampai di mana tadi yang kamu katakan sudah Darussalam kah kita? Oh ya, 20 tahun sudah Darussalam kah kita? Sudah 20 tahun masih Darussalamis kah kita?
Jadi sudah 20 tahun, adakah antum masih Pancajiwais atau tidak? Sudah 20 tahun, adakah antum masih Pancajangkais atau tidak? Masih khutbatul arsis atau tidak? Atau itu semuanya sudah literatur lama yang sudah tidak perlu lagi dibuka kembali? Paham tuh? Nah, jadi kamu membaca raport masing-masing. Sebab antum raportmu dengan raport zaman yang lama tidak sama, meskipun nilainya sama. Pancajiwanya tidak berubah, Pancajangka tidak berubah, botolnya tetap, gurunya dengan segala macamnya tidak berubah apa-apanya, karena itu sesuatu yang prinsip tidak berubah. Sekarang rapotnya, reuni ini menjadi 4 fase. Reuni alumni 6465. Ini reuni waktu Trimurti pendiri pondok masih 3 orang utuh. Betul? Setelah itu ada reuni mereka yang tahun 70-an yang mereka hanya mengalami Trimurtinya tinggal 2, yaitu setelah Pak Fanani wafat tahun 67. Setelah 77 pendiri pondok Trimurtinya tinggal 1, ya. Hidayat Nur Wahid itu masih 2, ya, masih 2. Setelah itu, Imam Mukhtar ya, Imam Mukhtar Pak Zar masih 1. Setelah 85 antum sudah bukan Trimurti lagi pendirinya, ya tidak? Makanya antara reuni marhalah itu sebetulnya persamaannya banyak sekali, hanya gambar-gambar dan fenomenanya yang agak berubah, tetapi nilai-nilai dan apa yang dirasakan tidak berbeda. Ya sukanya, ya dukanya, enaknya, tidak enaknya. Dulu bapaknya Jaya ngantar, ayo sama-sama kita ke kafe, traktir, habis itu bangkrut. 10 tahun kemudian sampai di masyarakat yang dulu biasanya ditraktir Jaya, betul? Jaya. Saya kira antum merasakan ini. Ya Allah, dulu ente dulu saya waktu mandi pakai sabun ente terus. Kenapa? Karena WC-nya terlambat. Ya Allah, sekarang ente sama dengan saya sama-sama tuanya. Ya alhamdulillah. Dulu sandal ente merah sama biru. Ya Allah. Tapi sampai di masyarakat berbeda lagi. Fenomena semacam ini enak nggak enak? Enak nggak enak? Yang dulu itu adalah suatu keindahan. Dulu keamanan, yang sekarang yang satunya mad'u. Ya apa tidak? Sampai di masyarakat yang mad'u jadi majikan, yang kesebelah aman jadi akdok. Bisa jadi. Waktu saya di Madinah, saya tidak mau menyebutkan, ketua rayon ini sekretaris. Sampai di Madinah ini jadi ketuanya, ini jadi sekretaris. Jadi beginilah terjadinya. Jadi kebetulan yang dulunya sekretaris ke Madinah duluan. Lah yang jadi ketua rayon ke Madinah terlambat. Lah ini ketua PPI ini anggotnya ya begitu. Ya enggak apa-apa ya begitu. Enggak masalah. Itulah fenomena kita yang susah untuk dibaca, seperti dengan kias-kias yang ada di luar susah. Yang penting antum mengalami zaman-zaman Tehel.
Zaman keramik masih sedikit. Zaman kami zaman tanah dan tanah liat. Kamu zaman tekel. Zaman keramik masih sedikit. Sekarang zamannya sudah keramik mahal. Mungkin yang akan datang sudah marmer, lihat granit dan sebagainya. Wallahu alam. Ini semuanya tidak mempunyai perbedaan apa-apa, karena jiwanya tetap, panca-jangkanya juga tetap tidak merubah apa-apa. Dan kamu menjadi saksi, kamu akan membaca rapor. Saya selalu ingatkan bicara tentang apa? Rapor ini karena tadi saya katakan saya sudah 20 tahun dengan ampun itu 1994, sekarang 2015, iya 20 tahun lebih. Iya. Rapor waktu itu dengan sekarang pondok dibaca raportnya. Waktu itu saya di haji tahun yang lalu, haji itu di Mina. Di sana ada Menteri Agama, anak Gontor 83, alumni 83. Di sana ada Duta Besar, alumni 74. Di sana ada Ketua PP Muhammadiyah. Ya. Pokoknya tokoh-tokoh waktu itu Abdurrahman Fakhir, Din Samsudin, siapa lagi itu? Lukman Saifuddin, siapa lagi? Pokoknya siapa? Ada tokoh yang dari Nederland, ketua PPME, ada ketua organisasi pemuda dari Jerman, dah banyaklah. Dari Gontor, Pak Akrim, saya, siapa lagi itu ya? Pak Amal, coba majelis apa namanya, haji dia apa namanya? Amir, wakil Amir Haj, Pak Amal. Kebetulan saya tamunya Wizaratul Haj, Bi'tatul Haj Al-Kubro, kumpul di sana. Wah, Gontor, apa kata saya? Gontor 89 tahun, 89 tahun. Kalau Gontor, kalau pondok pesantren umurnya 80 tahun, alumninya tidak ada yang pernah jadi duta, tidak pernah ada yang jadi menteri, tidak pernah ada yang menjadi wakil rakyat, tidak mustakmal jadi duta besar. Itu perlu jadi masalah, perlu dipermasalahkan. Tapi kalau Gontor, kalau suatu pondok pesantren umurnya 80 tahun, alumninya jadi menteri, ada yang jadi ketua MPR, menjadi duta, menjadi rais Bi'tatul Haj, menjadi tokoh-tokoh masyarakat, itu biasa. Kalau tidak, ya itu perlu enggak, itu yang perlu dipermasalahkan. Di pondoknya kerjaannya apa? Paham tuh? Kita naikkan, jangan merasa sama saja. Wah, dia itu baik sekali. Baik. Kalau zakat itu selalu tiap tahun itu memberi zakat ini. Zakatnya itu sampai 300 juta zakatnya itu dibagi. Oh iya. Ya. Sholatnya gimana? Oh, dia sholat tidak pernah bolong. Puasa Ramadan tidak pernah bolong. Dia juga sudah haji. Udah? Itu biasa. Itu tidak perlu dipuji. Itu biasa. Kalau dia tidak haji, tidak zakat, sholatnya bolong, nggak puasa Ramadan, atau dia meninggalkan kewajiban, itu baru jadi masalah. Ada orang Islam sholat, ya biasa. Ada alumni berpuluh-puluh tahun tidak pernah melihat Gontor. Ada alumni 20 tahun
luar biasa. 20 tahun meninggalkan Gontor, nggak pernah jenguk, nah, itu perlu dimasalah. Barang sesuatu yang biasa kok dianggap luar biasa. Nah, iya. Kalau nyumbang 500 semen itu biasa, kalau 1000 semen baru luar biasa. Gambaran-gambaran semacam itu adalah tadi saya naikkan, saya turunkan. Kalau waktu itu Gontor gue mustakmal, seumur ini kok anak-anak Gontor tidak ada yang mustakmal di masyarakat, malu, kamu malu juga, ya apa tidak? Itu nanti. Sekarang kita syukuri di masyarakat, di Gontor yang tokoh di masyarakat di mana? Jadi apa anak-anak Gontor di luar di masyarakat? Salah pertanyaannya. Di mana tidak ada orang Gontor? Bentuk. Pertanyaan sekarang bukan seperti pertanyaan tahun 50 60. Anak Gontor yang mempunyai jabatan di masyarakat berapa orang? Kalau sekarang anak Gontor yang tidak mau menjadi tokoh di masyarakat berapa orang? Ya tidak? Eksekutif, legislatif, yudikatif, abri, pengusaha, penguasa, polisi, ya tidak? Sampai satpam juga banyak. Ya tidak? Baik dong. Jadi biasa. Jadi kalau anak-anak kita sekarang berperan, ya memang sudah 80